warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nadia Tamara dari Manajemen Beasiswa jurusan Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama jenis-jenis pengambilan keputusan dan materi yang kedua yaitu model-model dalam pengambilan keputusan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu jenis-jenis dari pengambilan keputusan. Di mana jenis-jenis pengambilan keputusan ini terdiri dari 4 jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu jenis pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan program atau regularitasnya, di mana jenis pengambilan keputusan yang berdasarkan program ataupun regularitas ini terdiri dari dua, yaitu yang terprogram dan tidak terprogram, di mana pengambilan keputusan terprogram ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur melalui peristiwa prosedur, aturan, dan juga kebijakan. Kemudian pengambilan keputusan yang kedua yaitu berdasarkan tingkat kepentingannya. Pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepentingannya ini ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan pada manajemen puncak, kemudian pengambilan keputusan pada manajemen menengah, dan pengambilan keputusan pada manajemen bawah ataupun operasional. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan tipe persoalannya, di mana pengambilan keputusan ini ada 4. Yang pertama yaitu keputusan internal jangka pendek, keputusan internal jangka panjang, keputusan eksternal jangka pendek, dan keputusan eksternal jangka panjang. Dan pengambilan keputusan yang keempat yaitu berdasarkan lingkungannya, di mana pengambilan keputusan berdasarkan lingkungannya ini lagi terbagi dari 4. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, kemudian pengambilan keputusan dalam kondisi risiko, dan ketiga yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi dan tidak pasti, dan terakhir pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu model-model dari pengambilan keputusan. Adapun model-model dari pengambilan keputusan itu terdiri dari 5 model. Yang pertama model optimasi, yang kedua model satisfying, yang ketiga model mix scanning, yang keempat model heuristik, dan yang kelima yaitu pemilihan model tertentu. Yang pertama itu model optimasi, di mana model pengambilan keputusan model optimasi ini adalah pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, di mana organisasi berusaha memperoleh hasil yang terbaik yang paling mungkin untuk dicapai. Kemudian hasil yang terbaik itu berbagai bentuknya, seperti keuntungan bagi suatu organisasi niaga, peningkatan penjualan, meningkatnya semangat kerja para karyawan, meningkatnya penggunaan waktu, dan sebagainya. Kemudian model optimasi ini didasarkan pada berbagai kriteria, terdiri dari 6 kriteria. Yang pertama maksimax, melewatkan kesempatan tertentu, probabilitas, nilai materi yang diharapkan, dan manfaatnya. Kemudian model satisfying. Model satisfying ini adalah menimbulkan kesadaran di kalangan para teoritis dan praktis bahwa kemampuan manusia untuk memproses informasi itu terbatas, dan dengan demikian terbatas juga mempunyai kemampuannya untuk mencari yang menemukan semua alternatif yang diletakkan di atas pundak para pengambil keputusan, yang terlihat pada kemampuan menggabungkan pendekatan yang logis dan rasional dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif. Dalam menggunakan model satisfying, tetap ada tempat bagi pertimbangan berbagai jenis alternatif yang mungkin ditempuh. Berbeda dengan model optimasi yang membandingkan berbagai alternatif untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam model satisfying ini, setiap alternatif dinilai tanpa terlalu memikirkan dengan alternatif lainnya. Kemudian ada 4 cara model satisfying. Yang pertama yaitu dalam menguji suatu tindakan yang akan diambil, hanya beberapa atau hanya satu persyaratan yang akan dipertimbangkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu berbagai alternatif diuji secara berturut dan apabila sudah ditemukan atau
ditemukan satu alternatif yang memadai, maka pencarian alternatif yang lainnya itu dihentikan. Kemudian yang ketiga yaitu secara sadar jumlah alternatif dibatasi dan pengujian pada setiap alternatif dilakukan secara acak. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan, menyetujui atau menolak tidak dilakukan satu sama lain, melainkan diuji secara independen. Kemudian model yang ketiga yaitu model mix scanning, di mana model mix scanning itu berarti berusaha mencari, mengumpulkan, memproses, menilai dan menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Kemudian model mix scanning ini ada beberapa model. Yang pertama, membuat satu keputusan pendahuluan tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian menggabungkan pendekatan yang didasarkan pada rasionalitas tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu membuat keputusan-keputusan fundamental terlebih dahulu dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai alternatif yang paling relevan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian model yang keempat yaitu model heuristik, di mana model ini didasarkan pada rasionalitas. Kemudian pada model ini faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dengan kata lain yaitu seorang pengambil keputusan lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya berdasarkan dengan persepsi sendiri tentang situasi ataupun problematik yang dihadapi. Menggunakan model ini merupakan menempuh prosedur coba-coba yang memang tidak menjamin kejadian penyelesaian situasi problematik secara optimal, akan tetapi pengambilan keputusan dapat berlangsung secara cepat. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu pemilihan model tertentu, di mana pengambilan keputusan dalam model ini dihadapkan pada kekuatan yang harus yang perhitungkan, yaitu adanya tuntutan untuk secara penuh dan tuntas mengidentifikasikan semua alternatif yang mungkin ditempuh sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan, dan kemudian tindakan yang diambil itu harus sedemikian rupa sehingga memperolehkan dukungan.